Jadi ceritanya ada anjing wafi. Apa artinya wafi? Wafi itu artinya setia. Anjing yang setia. Ini ceritanya bagus. Yuhka. Teman ada yang namanya Wafi. Nah, punya teman namanya Wafi. Wafi itu teman. Ya, dia setia kawan. Dia sama kawannya setia. Yuhka annahu kana lirajulin tiflun. Diceritakan ada seorang lelaki yang memiliki anak kecil. Kana yatrukuhu ma'al kalbi wafi. Dia meninggalkan anak kecilnya itu bersama anjingnya yang setia. Al-musamma Ahmar. Nah, anjingnya itu dikasih nama Ahmar atau si merah. Hinama yadhabu liziraati. Ketika dia pergi untuk bertanam atau bercocok tanam. Kan kalau ceritanya ini saya gambar aja ya ilustrasinya ya. Jadi ada Pak Tani ya, Pak Tani yang punya anak kecil. Dia mau pergi ke sawah ya. Nah, anak kecilnya itu dititipin nggak ke orang tapi sama anjing. Karena anjingnya udah dilatih, udah pinter ya. Nah, ini cerita fabel. Nah, kemudian dia pergi ke sawah, sawahnya jauh. Ini misalkan ini rumahnya, ya. Nah, ini sawahnya di sini. Nah, ini sawahnya, dia punya sawah di sini. Wa fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari ata dzibun jaiun. Pada suatu hari Katusi ini sudah pergi ke sini, orangnya sudah pindah ke sini kan? Datanglah seekor serigala. Ini Ustaz hapus, datang serigala. Serigalanya nih, serigala. Ini Pak Taninya udah pergi. Datanglah serigala. Daiun, lapar. Wakada anjal tahimatifla. Dan dia ingin menerkam anak kecil itu. Wasar'ana, dan secepat kilat. Ini kan mau diterkam. Nah, ini pindah ke sini dia. Dia melindungi anak kecil. Mahabbal kalbut tifla bi aqwamin. Kemudian Pak Tani itu kan biasanya punya jerami, tahu nggak jerami? Tumpukan jerami tahu nggak? Kalau habis panen itu kan nggak langsung diseleb, nggak langsung dijadiin beras. Padinya itu masih sama batang-batangnya. Nah, di rumah itu ada timbunan jerami. Si anak ini dimasukin ke sini, kemudian anjingnya itu melawan ini, melawan serigala. Ya. Oh, serigala. Mahabba al-kalbut tifla biakwamin minal qasyi. Ya, dia menyembunyikan anak kecil itu ke dalam tumpukan jerami. Wa zalla yuqatilu bidarawatin. Kemudian dia bertarung dengan penuh ketegangan, hidup mati, hatta akhira anfasidibi, sampai akhir nafasnya serigala itu. Jadi serigalanya mati. Tapi karena pertarungannya seru, ya, wa qada alai. Kemudian si siapa namanya itu membunuhnya. Si anjing ini bisa mengalahkan serigala, kemudian serigalanya mati. Kasih silang ya. Mas Akif jangan nutupin Mas. Kemudian serigalanya mati ya. Wahina ma'adar rajulu. Nah, kemudian Pak Taninya pulang. Wahina ma'adar rajulu. Likuhihi, ke gubuknya. Kuh itu gubuknya. Ro'al dima'a tugati arja al-kuh. Kira-kira Pak Taninya nemukan anaknya apa enggak? Ketemu enggak anaknya? Ketemu. Anaknya itu disembunyikan di bawah jerami.
Nggak ketemu. Nggak ketemu. Terus dia menemukan rumahnya kok banyak darah. Ro'at jima'a tugoti arja al-kuhi. Seluruh sisi rumahnya itu, gubuknya itu banyak darah. Wasara'ana, secepat kilat, mata koda anal kalba iltahamatif. Kemudian Pak Tani itu menyimpulkan bahwasannya anjingnya ini adalah telah menerkam dan memakan anaknya. Wasara'a bidarbil kalbi. Kemudian dia segera memukul anjing. Nah, anjingnya dipukuli pakai tongkat. Waqado ala kalbihil wafi. Kemudian dia membunuh anjing yang setia itu. Wa ma hiya illa lahdatun. Dan kejadiannya itu cepat sekali. Wa bada'at sarahatut tifli. Dan mulailah dia mendengar teriakan anak kecil. Min wasati kaumatil qasdi. Dari tengah tumpukan jerami. Wa asra'a nahwa tiflihi. Dan dia segera menuju anaknya. Suaranya tatmut dulu ya. Wal tafata janiban, kemudian dia menoleh ke samping, wara'ad dzibba mudarrajan, dan dia melihat serigala itu berlumuran darah. Fi dimaihi, dia terluka berlumuran darah, wauna adroka fadahata tasarruihi, sehingga dia menyadari dia sudah tergesa-gesa. Wana di mana daman syadidan, dia kemudian sangat menyesal ala qatli kalbihil wafi, karena sudah membunuh anjingnya yang setia. Coba siapa yang bisa menyimpulkan ceritanya? Saya. Gimana ceritanya? Pelajaran ceritanya apa? Apa namanya, nggak boleh tergesa-gesa. Iya. Kalau tergesa-gesa itu ya bisa berbahaya kayak tadi itu kepukul anjingnya, yang kena anjingnya padahal kan yang jahat si yang mau makan anaknya kan serigalanya, kan nggak dilihat-lihat dulu di seluruh sekeliling rumahnya itu. Oke, berarti anjingnya jahat apa enggak ini? Enggak. Harusnya dapat malah melindungi. Iya, harusnya dia berterima kasih ya sama anjing itu ya. Tapi malah anjingnya dibunuh. Oke, siapa lagi yang bisa menanggapi ceritanya? Silakan. Siapa? Siapa yang menanggapi ceritanya? Ibra atau Farid boleh bicara? Pelajaran lain apa cerita ini? Sebaiknya apa dulu sebelum berbuat? Pikir dulu. Pikir dulu, betul. Apalagi coba lebih panjang ini. Gimana Farid? Sebelum berbuat kita harus Berpikir. Ya. Dan tidak boleh tergesa-gesa. Apa akibatnya tergesa-gesa? Apa akibatnya tergesa-gesa? Semuanya bisa berantakan. Berantakan. Kalau berantakan terus akhirnya apa? Akhirnya apa? Orang kalau Akhirnya sadar, bisa buruk. ya? Akhirnya bisa buruk. Iya, buruk. Terus orang kalau sudah menyadari itu akhirnya dia apa? Menyesal. Menyesal. Betul. Selalu menyesal. Iya, betul sekali. Bagus ya. Berpikir dulu, jangan tergesa-gesa. Kemudian, karena kalau tergesa nanti akhirnya akan buruk dan dia akan menyesal. Kayak Kak Sofi, boleh Kak Sofi gimana tanggapan ceritanya? Pernah baca cerita kayak gini nggak?
Belum Ustadz, baru kali ini. Baru kali ini pernah dengar ya. Ya, cerita ini banyak sebenarnya beredar dan mungkin dalam versi-versi yang lain ya. Jadi apa pelajarannya Kak Sofi dari cerita ini? Kak Sofi punya apa kesimpulan sendiri mungkin menambahkan tadi yang sudah disimpulkan teman-teman? Apa kesimpulannya apa? Menurut Kak Sofi apa pelajaran dari kisah ini? Ada nggak selain yang tadi sudah disebutkan? Orang itu sebaiknya apa? Ceroboh apa teliti? Teliti Ustadz. Iya. Contohnya ceroboh apa? Belum marah duluan gitu ya. Gimana? Kalau contoh lain gimana? Kalau masak apa gitu buru-buru nggak teliti nanti masakannya nggak enak. Oh gitu ya. Contohnya masak apa? Kalau jadi chef bisa di roasting gitu. Iya. Misalkan bikinin teh sama ayahnya tuh bikin teh. Buru-buru yang dimasukin bukan gula tapi apa? Garam. Garam, Ya, asin. asin ya kan. Ya, kalau sama Bisanya bisa merica. Apalagi kalau sambal atau lombok pasti bakalan marah karena kepedesan. Ya, betul. Jadi jadinya kopi merica. Kopi merica. Kopi merica. Kalau jualan nanti laku nggak itu warungnya? Kalau jadi pengusaha? Enggak. Enggak. Misalkan ada yang jadi pengusaha catering. Ada yang keluarganya jadi pengusaha catering ya. Yang jualan makanan ya. Lupa pesanan 1000 nasi bungkus ya kan. Nah, dia terburu-buru udah nyalakin magic comb-nya, lupa nggak diceklekin. Waktunya udah harusnya dikirim, maka nasinya belum matang ya kan. Ya, nanti dimarahi orang ya. Jadi Iya. nanti komplain, jadi suruh bayar 1000 nasi ya kan. Karena panitianya juga nggak mau rugi karena udah pesan ya kan. Nah, termasuk ini, kalau ada teman ya, teman misalkan nolong kita kira dia jahat, ternyata sebenarnya nolong kita, gitu kan? Kan kadang ada yang suka memfitnah atau suka menuduh gitu kan ke orang tertentu. Nah, kita jangan buru-buru apa? Jangan buru-buru percaya. Ya. Misalkan Kak Sofi punya teman, namanya siapa ya? Siti. Terus teman lagi Wati. Wati bilang, oh Siti itu jahat loh sama kamu, di belakang dia suka jelek-jelekin. Kak Sofi langsung percaya apa enggak? Terus habis. Hmm? Iya, kalau nggak ada buktinya, terus sebaiknya apa? Kak Sofi nemu itu yang kalau bisa ketemu ya, misalkan Siti nuduh Wati jelek-jelekin. Nah, Kak Sofi santai aja ketemu Wati terus nanya, kamu bener jelek-jelekin aku misalkan, atau cara yang lain. Intinya itu namanya tabayun. Tabayun itu cross check. Nah, nanti Wati akan menjelaskan, aku nggak jelek-jelekin, ceritanya gini-gini, kamu dituduh gini-gini, aku malah bela kamu loh. Kamu dituduh apa? Misalkan kalau di sekolah, kalau di lingkungan rumah, misalkan ya kayak ada temannya suka jahat, suka kadang ya teman yang baik itu apa? Yang membela kita di saat kita nggak ada. Sedangkan yang jahat itu bermanis muka, di depan kita baik, di belakang dia malah jelek-jelekin. Nah, ini pelajarannya banyak ya. Coba kita baca pelajarannya. Fakir, coba. Fakir. Bawah itu di kotak. Fakir. Af'al. Wala taqra. Wala tam. Jama. Fakir, apa artinya fakir?
Yaitu mikir. Berpikirlah. Tumal fa'al. Sebelum bertindak. Kemudian berbuatlah. Jadi jangan if'al fakir. Ada yang diajarin naik motor belum? Belum ya, jangan ya. Kalau masih kecil jangan suka Aku pernah naik motor. di depan. Dikasih. Enggak, di belakang sekarang aku. Iya. Malah kalau ke masjid subuh-subuh itu di belakang aku. Mm-mm. Adikku yang di depan. Misalkan ada anak kecil, badannya tinggi, dia merasa naik motor gampang, ya kan? Akhirnya dia bawa motor, mungkin di perumahan aman. Ketika dia keluar ke jalan raya, kalau ketabrak, bahaya nggak? Bahaya. Dulu ada kejadian, ya orang terkenal, anaknya dipegangin mobil. Ya masih usia berapa? 15 tahun atau berapa, masih kecil lah ya, nyetir. Nabrak orang, ya, orangnya mati. Akhirnya orang tuanya harus tanggung jawab. Ya. Itu namanya berbuat baru mikir. Kira-kira kalau dipikir anak kecil boleh nyetir mobil nggak? Nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Motor aja nggak boleh kan? Iya. Karena usia 18 tahun baru boleh bikin SIM. Ya. Alasannya kalau masih kecil itu pegang mesin itu masih belum siap, orangnya masih mudah bisa suka kebut-kebutan, dikiranya kalau digas kan gampang tuh. Beda kalau naik sepeda itu kan ya dia harus capek dulu kan, nggak akan sengebut naik motor ya. Coba ulang lagi sekali lagi. Fakir, ya. Fakir. Summa fa'al. Wala tatasarra. Fatandama. Oke, ya. Jadi artinya berpikirlah baru berbuat dan jangan tergesa-gesa karena kamu akan menyesal ya. Oke, sekarang Ustaz mau kasih kuis ya. Kuisnya kemarin sudah diajari angka kan? Bilangan udah kan? Nah, ini Ustaz mau kasih kuis bilangan. Benar. Ini Ustaz buatin linknya dulu ya. Jangan Ustaz, aku belum bisa sampai 100 bahasa Arab. 100. Ini sebentar, soalnya sebisanya aja dikerjain, baru banyak gampang-gampang. Nanti juga untuk